Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dengan saya di sini Mahyumi Rantina, pengampu mata kuliah konsep kurikulum PAUD dengan Ibu Dr. Randa Hasmalena MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep kurikulum PAUD, yang mana kita akan mendefinisikan terlebih dahulu dari apa itu konsep, kemudian definisi dari kurikulum. Selanjutnya, definisi dari pendidikan anak usia dini. Menurut Aristoteles menjelaskan dalam bukunya The Classical Theory of Concept, konsep adalah penyusunan utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep adalah rancangan atau buram surat dan sebagainya, ide atau pengertian yang diabstrakkan serta peristiwa konkret. Selanjutnya, definisi kurikulum. Secara etimologi, pengertian kurikulum berasal dari kata Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari, dan kurir yang berarti tempat berpacu. Ini menurut Arifin yang dikutip oleh Fadilah tahun 2017 halaman 44. Kemudian kurikulum menurut Undang-Undang Sikdisnas nomor 20 tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, di dalam kurikulum itu ada seperangkat rencana, kemudian terdapat juga prosedur mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan tertentu dapat dicapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Selanjutnya, definisi dari pendidikan anak usia dini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas Bab 1 Pasal 1 Butir 14 menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsep kurikulum PAUD adalah sebuah rancangan, ide atau pedoman yang berisi pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, sejarah kurikulum PAUD. Sejarah kurikulum PAUD dikenal mulai dari abad 18. Pada abad 18 ini ada istilahnya kindergarten, yaitu taman kanak-kanak yang dipakai oleh Frober tahun 1837, yang mana pemikirannya untuk mendirikan sekolah khusus bagi anak-anak ini telah ada jauh sebelum itu. Tokoh-tokoh yang menyelenggarakan kindergarten ini pada zaman itu yaitu Martin Luther, Comenius, Pestalozzi, Darwin, dan Sanguin memberi sumbangan yang banyak sekali terkait dengan pendidikan formal. Hal ini didasarkan atas pernyataan bahwa anak laki-laki pada saat itu merupakan tulang punggung keluarga. Jadi tulang punggung keluarga itu harus mampu menghidupi keluarganya, mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak-anaknya. Untuk itu, anak laki-laki sebaiknya harus membaca, menulis, dan berhitung. Ia juga menyarankan agar musik dan olahraga dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Pendapat ini terdapat dalam Frost dan Kissinger tahun 1976. Kemudian pada tahun 1592 sampai 1670, ya, tokohnya adalah John Comenius. Ia menginginkan agar semua anak mendapat kesempatan belajar di sekolah. Jadi idenya si John Comenius ini sangat cemerlang dan masih dipakai sampai sekarang, yaitu kurikulum yang terintegrasi atau integrated kurikulum. Dan kemudian kurikulum yang memberi kesempatan kepada anak untuk belajar dari pengalaman langsung.
Jadi di dalam kurikulum yang terintegrasi ini tidak memisahkan dari berbagai macam bidang studi. Jadi seperti matematika, sains, ilmu sosial, bahasa, seni, ya. Jadi itu di dalam satu kesatuan. Kemudian dalam Charles Darwin pada 1959 menulis buku tentang The Origin of Species, di mana ia menyatakan bahwa setiap individu yang adaptif akan survive dan tetap hidup dan melanjutkan keturunannya. Oleh karena itu, agar anak bisa tetap hidup, maka ia harus berlatih beradaptasi dengan lingkungannya. Di samping itu, para pendidik perlu menyadari adanya perbedaan antar individu yang berdampak pada perbedaan dan cara belajarnya. Selanjutnya pada tahun 1712 sampai tahun 1778 ada Jean-Jacques Rousseau atau biasa kita kenal dengan J.J. Rousseau. Ia menuangkan pikirannya tentang pendidikan anak usia dini dalam novelnya Emile. Ia menuangkan pendapat bahwa anak adalah miniatur orang dewasa dan menyarankan agar anak dididik sebagaimana kodratnya. Jadi J.J. Rousseau ini berpendapat bahwa pendidikan sebaiknya disesuaikan dengan anak. Menurutnya, anak usia lahir sampai 5 tahun belajar terbanyak melalui aktivitas fisiknya. Sementara anak usia 5 tahun sampai 12 tahun belajar melalui pengalaman langsung dan melalui eksplorasi terhadap lingkungannya. Selanjutnya pada tahun 1747 sampai tahun 1827 ada Johann Hendrik Pestalozzi, yang ini juga dikenal sebagai bapak di bidang pendidikan anak usia dini, bahwa ia menyarankan bahwa bahwa belajar dari benda-benda real dan rekreasi serta bermain dimasukkan sebagai bagian dari pendidikan taman kanak-kanak. Jadi Pestalozzi ini mencetus teori bermain. Selanjutnya pendidikan TK pada saat itu juga bersifat keagamaan. Beberapa TK yang tercatat seperti Emond School di Amerika Serikat dan Orbelin Knitting School di Perancis masih menekankan bahwa pembelajaran membaca, terutama membaca kitab suci seperti Injil. Oleh karena itu, taman kanak-kanak di Amerika di bawah pengawasan gereja dan tes pemahaman agar didasarkan atas tingkat pemahaman anak-anak terhadap ayat-ayat Injil. Selanjutnya pada abad 19 itu ada Friedrich Wilhelm Froebel, ya, yang juga pernah belajar dari Pestalozzi yang mendirikan kindergarten di Jerman pada tahun 1837. Yang menarik dari sekolah Froebel ini adalah adanya gift dan occupation. Gift adalah adanya benda-benda real yang untuk sarana belajar anak. Kemudian yang berupa benda tersebut seperti bangun ruang, geometris, kubus, prima, bola, kerucut. Sedangkan occupation adalah serentetan aktivitas yang urut. Jadi contoh lainnya adalah seperti menata balok menjadi satu bentuk bangunan. Froebel dilahirkan dari keluarga yang religius, meskipun tidak sependapat dengan ayahnya yang mengajarkan agama secara dogmatik. Konsep pendidikan anak yang ia tawarkan masih diwarnai oleh pemikiran yang religius. Ia berpendapat bahwa manusia merupakan pengejauhan tahan ide dari Tuhan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan menurut Froebel ini, anak dapat memahami kesatuan antara dirinya dengan orang lain, dengan alam semesta, dan dengan Tuhannya. TK model Froebel ini terus memiliki pengaruh yang besar dan berkembang sampai awal 1900-an. Oleh karena itu, Froebel juga disebut sebagai bapak taman kanak-kanak. Selanjutnya abad 20. Di abad 20 ini ada tokoh dari pada abad 20 ini ada salah satu tokoh yang dikenal sampai saat ini, yaitu Maria Montessori, yang ia dilahirkan di Chiarafile, Ancona, Italia pada tahun 1870. Ia membuka sekolah di Roma di Italia tahun 1967 dan yang diberi nama dengan Casa dan Bambini, artinya rumah anak. Maria Montessori ini mendirikan Casa dei Bambini atau Children House. Kemudian hari sangat dikenal dengan nama Montessori School.
Ini dikutip dari bukunya Brewer tahun 1995. Pengalamannya mendidik anak dalam sebuah bukunya yang berjudul Scientific Pedagogy as Applied to Child Education in the Children's House. Montessori menggambarkan kodrat anak sebagai makhluk yang memiliki daya serap informasi yang tinggi, yang dikenal dengan teori The Absorbent of Mind, Montessori tahun 1984. Menurut teori ini, anak memiliki daya serap yang tinggi terhadap informasi dari lingkungannya yang dapat dianalogikan sebagai daya serap kertas seperti kertas tisu terhadap air. Jadi sangat cepat sekali daya serap anak, kata Maria Montessori ini di dalam bukunya The Absorbent of Mind. Ya, ia mengatakan bahwa anak usia dini itu daya serapnya tinggi, kemudian bisa diartikan seperti daya serap kertas tisu terhadap air, seperti itu. Di sekolah Montessori, anak-anak dilatih untuk menguasai keterampilan-keterampilan yang akan dicapainya seumur hidup atau long life skill. Keterampilan tersebut diantaranya meliputi mengancingkan baju, menali sepatu, memakai kaos kaki, mengancingkan baju, dan lain-lain. Selain itu juga dilatih membaca, menulis, dan aritmatik. Benda-benda yang akan diproses dalam proses pembelajaran mengajar diseleksi dengan sebaik-baiknya. Sampai saat ini juga ada dikenal dengan permainan Montessori seperti itu. Oke, selanjutnya sejarah pendidikan anak usia dini di Indonesia. Ya, berdirinya kindergarten yang dikenal sebagai Froebel School berpengaruh terhadap pendidikan anak usia dini di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Seiring dengan kebangkitan nasional yang diawali berdirinya Budi Utomo, kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi kaum Bumiputra semakin dirasakan, sehingga pada tahun 1919 Persatuan Wanita Aisyah mendirikan Bustanul Atfal yang pertama didirikan yaitu di Yogyakarta. Kurikulum dan Menteri Pendidikannya menanamkan sikap nasionalisme dan nilai-nilai ajaran agama. Bustanul Atfal ditujukan untuk merespon popularitas lembaga PAUD yang berorientasi di Eropa pada tahun 1922. Kemudian Ki Hajar Dewantara sepulang diasingkan dari Belanda selama 2 tahun, mendirikan Taman Lare atau Taman Anak-anak atau Kindertuin yang artinya berkembang menjadi Taman Indria. Selanjutnya ada beberapa periode di Indonesia setelah kemerdekaan dibagi menjadi 5 periode, ya. Yang pertama yaitu periode 1945 sampai tahun 1965. Periode ini ditandai dengan berdirinya Yayasan Pendidikan Lanjutan Wanita. Selanjutnya pada periode kedua 1965 sampai 1998 ditandai dengan diperkenalkannya silabus kurikulum baru tahun 1968. Selanjutnya pada tahun 1998 sampai 2003 ditandai dengan otonomi daerah yang berpengaruh terhadap tata kelola penanganan PAUD di pusat maupun di daerah. Selanjutnya tahun 2010 sampai sekarang itu ditandai dengan kebijakan penggabungan pembinaan PAUD formal dan non formal di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUDNI melalui PP nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi tata kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana yang diubah PP nomor 67 tahun 2010. Sehingga pada perjalanan sejarah pembinaan PAUD di Indonesia akhirnya karakteristiknya meliputi dibagi-bagi menjadi TK, RA, KB, TPA, dan satuan PAUD sejenis serta PAUD berbasis keluarga atau lingkungan. Selanjutnya ada tujuan kurikulum PAUD. Ya, sekarang pada saat ini juga masih dipakai kurikulum PAUD 2013, yaitu bertujuan untuk mendorong berkembangnya potensi anak agar memiliki kesiapan untuk menempuh pendidikan lebih lanjut. Tentunya potensi-potensi ini juga berkaitan dengan 6 bidang pengembangan, yaitu mulai dari bidang pengembangan seni, bidang pengembangan nilai agama dan moral, kognitif, bahasa,
sosial emosional dan perkembangan fisik motorik. Selanjutnya kerangka dasar kurikulum PAUD. Di dalam kerangka dasar kurikulum PAUD ini terdapat beberapa landasan, ya, terdapat beberapa landasan yang dijadikan sebagai dasar dari kurikulum pendidikan anak usia dini, yaitu bisa dilihat dan dibaca pada kurikulum PAUD 2013 Permen 146. Ada 5 landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikopedagogis, landasan teoritis, dan landasan yuridis. Di dalam struktur kurikulum 2013 terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang kemudian dibagi lagi menjadi 4 bagian masing-masing, yaitu kompetensi 1, kompetensi 2, kompetensi 3, dan kompetensi 4. Dalam kompetensi 1 ini yang disebut dengan spiritual, kompetensi inti 2 disebut kompetensi sosial, selanjutnya kompetensi inti 3 kompetensi pengetahuan, dan terakhir kompetensi 4 keterampilan. Begitu juga dengan kompetensi dasar. Karakteristik kurikulum pendidikan anak usia dini yaitu salah satunya mengoptimalkan perkembangan anak, yang tadinya sudah disampaikan bahwa 6 bidang pengembangan itu sudah dirinci, ya, sudah dispesifikkan dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak mulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Kemudian menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam pemberian rangsangan pendidikan. Jadi di dalam pembelajaran PAUD itu sudah menggunakan pembelajaran tematik dan pendekatan saintifik yang menggunakan 5M, ya. 5M dalam pendekatan saintifik ini. Selanjutnya menggunakan penilaian otentik dalam memantau perkembangan anak. Selanjutnya memberdayakan peran orang tua dalam proses pembelajaran. Oke, cukup sekian paparan dari saya terkait dengan konsep kurikulum pendidikan anak usia dini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.